Saya baru gajian 7 juta bulan ini dan yang kerja bukan saya tapi AI. Kebanyakan dari kalian pasti bakal mikir ini settingan, clickbait, atau promosi buat jualan kursus. Dan jujur saya ngerti banget kenapa kalian mikir kayak gitu. Soalnya feed kalian sekarang itu udah penuh sama orang yang teriak-teriak kalau AI bikin kalian kaya dalam semalam. Padahal yang mereka jual cuma mimpi doang. Nah, video ini beda. Saya nggak akan janjiin kalian jadi miliarder dalam waktu seminggu, tapi saya bakal kasih tahu satu cara pakai AI buat menghasilkan uang yang jarang banget dibahas oleh orang lain, yang nggak butuh modal gede, dan yang paling penting masih relevan bahkan setelah semua orang juga mulai menggunakan AI. Jadi silakan kalian duduk santai dulu, siapin kopinya karena ini bakal panjang tapi worth it. Tapi sebelum masuk ke caranya, saya mau kasih tahu kenapa ini penting banget buat kalian tonton sampai habis. Tahun 2026 ini beda banget sama 2023 atau 2024. Dulu kalian cuma modal ChatGPT terus jualan jasa, bikin caption Instagram, itu udah bisa dapat duit. Sekarang semua orang udah bisa pakai AI. Artinya skill bisa pakai AI doang itu udah nggak spesial lagi. Ibaratnya dulu punya motor itu keren, sekarang semua orang udah punya motor. Jadi yang bikin kalian berbeda itu bukan motornya tapi cara kalian makainya. Dan di titik ini kebanyakan orang salah jalan. Mereka masih mikir cara lama padahal dunia udah geser. Nah, di pertengahan video ini saya bakal bongkar satu celah yang masih kebuka lebar banget, yang justru makin lebar karena banyak orang berlomba-lomba jadi AI expert tapi lupa satu hal penting. Penasaran itu apa? Sabar, kita bakal bahas pelan-pelan. Coba kalian perhatiin, sekarang tuh internet penuh sama orang yang jualan cara dapat uang dari AI. Kontennya ya itu-itu aja. Jadi reseller pro misalnya jualan template Notion, bikin akun Instagram pakai AI generate gambar, atau ngonten pakai voice AI terus monetisasi dari platform. Semua itu memang bisa menghasilkan, saya nggak bilang bohong. Tapi masalahnya karena semua orang udah ngerjain hal yang sama saat ini, persaingannya jadi brutal banget. Kalian bikin akun AI generate art hari ini misalnya, bakal ada 1000 akun lain yang bikin persis sama minggu depan. Ini yang disebut sebagai race to the bottom. Semua orang berlomba tapi hasilnya makin lama makin kecil karena pasar udah jenuh. Ditambah lagi platform-platform besar sekarang itu makin pinter mendeteksi konten yang terlalu AI banget. Jadi reach-nya malah dibatasi. Jadi kalau kalian masih mikir cara dapat uang dari AI itu cuma soal bikin konten pakai AI terus upload, kalian lagi main di kolam yang udah penuh ikan dan ikannya makin hari makin kurus. Nah, ini dia bagian yang saya janjiin tadi. Cara paling realistis menghasilkan uang pakai AI di 2026 itu bukan soal bikin konten pakai AI, tapi soal jadi penerjemah antara AI dan orang yang nggak ngerti AI. Serius, ini kedengeran simpel, tapi justru di situ kekuatannya. Bayangin gini, di luar sana ada jutaan pemilik usaha kecil, catering rumahan, toko kelontong yang mulai jualan online, guru les privat, bahkan dokter praktek pribadi, yang tahu kalau AI itu penting, tapi mereka nggak punya waktu atau skill buat belajar sendiri. Mereka dengar-dengar AI itu bisa bikin bisnis mereka lebih efisien, tapi begitu buka ChatGPT, mereka bingung mau ngapain. Nah, disinilah peluang kalian. Bukan jadi orang yang jago untuk bikin prompt doang, tapi jadi orang yang bisa dengerin masalah orang lain, terus nerjemahin masalah itu jadi solusi pakai AI yang bisa langsung dipakai tanpa ribet. Ini yang saya sebut jasa AI implementation, bukan AI content creation. Sekarang saya mau kasih contoh konkret biar kalian nggak ngambang. Tapi sebelum itu saya mau nanya dulu. Kalian tahu nggak kenapa jasa kayak gini itu justru makin dibutuhkan padahal AI udah makin canggih? Ini kedengarannya kontradiktif kan? Seharusnya kan makin canggih AI itu makin nggak butuh orang buat bantuin. Nah, jawabannya bakal saya kasih tahu nanti. Sekarang saya mau kasih tahu dulu contohnya apa. Misalnya begini, ada usaha laundry kiloan dekat rumah kalian. Ownernya capek banget balesin chat pelanggan satu persatu
sesuatu di WhatsApp misalnya yang nanyain harga, jam buka, promo, dan lain sebagainya. Kalian bisa datengin dia, terus bikin chatbot WhatsApp sederhana pakai AI yang bisa jawab otomatis pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nggak perlu coding ribet, sekarang udah banyak tools no-code yang bisa nyambungin AI ke WhatsApp bisnis. Kalian cek dia, katakanlah 500.000 buat setup awal, plus 100.000 per bulan buat maintenance. Kedengarannya kecil, iya. Coba kaliin kalau kalian punya 10 klien kayak gitu. Itu udah 5 juta di awal, plus 1 juta recurring tiap bulan dari satu skill doang. Tapi stop dulu sebentar. Saya tahu ada yang ragu, skeptis, karena kalian misalnya nggak jago teknis, nggak ngerti coding, atau nggak pede jualan ke orang. Saya paham banget perasaan kalian itu, karena saya juga pernah berada di posisi seperti itu. Tapi coba kalian pikir kayak gini, kalian nggak perlu jadi seorang programmer buat jadi penerjemah AI ini. Yang kalian butuhin cuma 3 hal doang: kemampuan dengerin masalah orang, kemampuan cari tools AI yang udah jadi di luar sana, dan kemauan buat coba-coba sampai ketemu yang cocok. Itu doang, serius. Justru orang yang terlalu teknis kadang malah kalah sama orang yang lebih ngerti cara berkomunikasi sama pemilik usaha. Karena ya ujung-ujungnya yang mereka beli itu bukan teknologinya, tapi solusi buat masalah mereka sehari-hari. Nah, sekarang balik ke pertanyaan saya tadi, kenapa jasa kayak gini itu justru makin dibutuhkan meskipun AI udah makin canggih? Jawabannya simpel, sederhana. Karena semakin canggih AI-nya, maka semakin banyak juga opsi tools yang bermunculan. Dan makin bingung juga orang awam milihnya. Coba bayangin kalian owner toko kecil yang cuma punya waktu 2 jam sehari buat ngurus bisnis di luar operasional harian. Kalian dengar ada 1000 tools AI baru setiap bulan. Mana yang mau kalian pelajari? Disitulah kalian sebagai penerjemah jadi semakin berharga. Karena kalian yang udah riset duluan. Kalian yang tahu tools mana yang paling pas buat kasus tertentu. Dan kalian yang bisa set upin semuanya biar mereka tinggal pakai. Ini bukan kerjaan yang bakal hilang biarpun AI makin pinter. Justru makin AI pinter, makin banyak juga variasi masalah yang butuh diselesaikan secara personal kayak gini. Dan satu lagi yang jarang dibahas, jasa kayak gini itu recurring. Artinya kalian nggak cuma dapat duit sekali terus habis, tapi kalian bisa punya penghasilan bulanan yang stabil dari klien yang sama. Itu yang bikin ini beda dari sekedar jual jasa bikin konten AI yang biasanya cuma proyek sekali jadi atau sekali jalan. Terus gimana cara mulainya kalau kalian tertarik? Saya kasih gambaran simpel aja. Pertama, kalian cari 5 usaha kecil di sekitar kalian. Bisa warung laundry, toko baju online, apa saja. Terus kalian perhatiin proses kerja mereka sehari-hari. Di mana letak hal yang bikin mereka repot atau buang-buang waktu. Kedua, kalian riset tools AI yang bisa nyelesain masalah spesifik kayak gitu. Misalnya buat balasan otomatis pakai chatbot. Buat bikin caption produk otomatis atau buat rekap laporan penjualan secara otomatis. Yang ketiga, kalian coba dulu tools itu buat diri kalian sendiri atau buat contoh kecil biar kalian ngerti cara kerjanya sebelum menawarin ke orang lain. Yang keempat, kalian datengin pemilik usahanya, bukan jualan dengan bahasa teknis yang ribet, tapi ngobrol santai ke pemilik usaha untuk membantu masalah mereka. Simpel, sederhana. Kalian nggak butuh gelar IT, nggak butuh modal jutaan, cuma butuh kepekaan, lihat masalah orang, dan kemauan belajar tools yang udah tersedia gratis atau murah di luar sana. Tapi saya mau jujur sama kalian, ini bukan cara instan kayak dalam semalam. Kalian tetap butuh waktu buat belajar toolsnya, butuh keberanian buat nawarin ke orang lain, dan pasti bakal ada penolakan di awal. Nggak semua orang bakal langsung bilang iya pas kalian nawarin. Tapi bedanya cara ini sama cara-cara mainstream yang kalian lihat di internet adalah ini nggak gampang jenuh pasarnya. Karena setiap usaha punya masalah yang berbeda-beda, variatif. Jadi kalian nggak lagi berebut kue yang sama kayak jutaan orang yang bikin konten AI generik umum.
kalian malah lagi bikin kue baru buat diri kalian sendiri di pasar yang kalian pilih sendiri. Jadi kalau kalian nanya ke saya, cara paling realistis untuk menghasilkan uang pakai AI di 2026 itu apa? Jawabannya bukan soal jago prompt, bukan soal konten pakai AI generate gambar yang lagi rame, tapi soal jadi penghubung antara teknologi yang sangat canggih sama orang-orang yang lagi butuh bantuan makainya seperti apa. Dan peluang ini itu masih kebuka lebar karena kebanyakan orang itu masih sibuk berebut di kolam yang udah penuh. Kalau video ini ngebuka pikiran kalian, ngebuka wawasan kalian, jangan cuma tonton doang. Coba kalian langsung praktek minggu ini atau hari ini juga. Cari satu usaha kecil di sekitar kalian, dengerin masalah mereka, terus cari solusinya pakai AI. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman kalian yang lagi nyari cara buat dapat penghasilan tambahan. Siapa tahu ini jadi titik balik buat mereka. Saya Latifianto, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.